nggak sih sama kelitih? Takut dong. Takut, tentu takut ya. Takut. Jelas ya, karena aku rasa kelitih ini jadi satu fenomena yang unik. Kalau dari termanya di bahasa Jawa itu sebenarnya artinya cari angin setahu aku. Kelitih itu biasanya geng atau kumpulan orang. Kurang kerjaan mungkin ya. Didominasi sama anak muda ya. Malam-malam keliling terus ngebajokin orang. Ngebegal atau membunuh. Biasanya mereka menggunakan sepeda motor. Sering bawa motor. Untuk menyakiti seseorang atau seseorang dengan atribut tertentu. Kalau misal ngomongin soal hukum ya, kayak mungkin kalau untuk efek jera bagi pelaku kelitih Kurang memberi efek jera ya. menurutku masih bisa dibilang kurang. Memberikan efek jera paling mantep banget nih buat pelaku kelitih itu justru masyarakat. Kelitih ini menurutku pendekatannya agak unik. Sebenarnya kalau yang kita pelajari di Fakultas Hukum ya, kalau misalkan pelakunya adalah anak di bawah umur, kita tuh bukan fokus kepada efek jera, tapi memberikan pelajaran dan memberikan ruang untuk mereka yang masih di bawah umur tuh untuk bisa berubah. Karena mereka mereka tidak bisa hanya diukur cuma dari sanksi yang ada di mungkin perundang-undangannya aja gitu. Karena di beberapa instrumen hukum tuh udah kayak untuk penganiayaan, pembunuhan itu udah. Tapi untuk kayak yang pelakunya anak itu menurutku belum. Menurutku apa yang lebih penting daripada sekedar efek jera tuh lebih gimana caranya memberi kesadaran terhadap para remaja itu sendiri sih. Kalau menurut aku tuh dari sistemnya sendiri harus dibenerin sih. Selain kesadaran pribadi ya, dan juga mungkin ada dukungan dari keluarga. Secara jangka panjang menurutku apa yang perlu dibenerin dari mereka itu sebenarnya direhabilitasi. Langkah yang paling tepat bagi mereka menurutku rehabilitasi. Sebenarnya pelajar ataupun generasi muda ini sebenarnya bisa mencari kesibukan. Salah satu hal yang memang harus diakui kurang di Jogja itu adalah soal ruang pengembangan diri, ruang kesenangan itu tadi. Seringkali mahasiswa, seringkali pelajar yang akhirnya menjadi kelitih ini adalah mereka yang tidak terakomodasi minat dan bakatnya. Dan terpenting juga penegakan hukum ya, karena sebenarnya kalau bisa yang menegakkan hukum kan aparat penegak hukum, bukan masyarakat. Kalau misalkan kayak seringkali ini ada pelaku kelitih yang digebukin, yang dipukul-pukul sama masyarakat, itu kan sebenarnya bukan mekanisme penegakan hukum yang baik. Apa yang hukumnya masih belum jelas. Si anak-anak ini gabut gitu loh, mereka nggak punya kegiatan selain ya apapun itu ya, selain kelitih tadi. Kenapa bisa terulang juga, akhirnya tadi sih aku rasa ada sebuah kultur yang sudah lumayan mengakar dan juga cukup banyak jejaringnya, dan ini kan punya multiply effect dan domino effect gitu. Mungkin ini ya belum ada satu kejadian yang bikin mereka nih kayak saya ini nggak boleh jadi pelaku kelitih. Jadi kayak efek jera itu maka dari itu menurutku sangat-sangat dibutuhin sih. Yang paling penting itu gimana mereka tuh bisa mengetahui itu loh, bahwa apa yang mereka lakukan tuh benar-benar sangat berdampak ke masyarakat. Jadi kompleks sih menurutku. Dari aku yang perantauan Jogja ini sangat meresahkan sih. sangat meresahkan. Ada satu momen di mana ini aku pribadi sih yang ngalamin, kayak waktu itu sampai takut sampai beberapa hari nggak keluar malam di atas jam 9 jam 10 karena di dekat kosan itu ada kayak habis ada kelitih lah di situ. Dan tentunya itu sangat membuat saya was-was ya ketika saya pulang. Bukan cuma orang Jogja aja yang sebenarnya takut atau juga khawatir soal kelitih, tapi publik Indonesia juga mengalami hal yang serupa. Payung hukum yang baru kayaknya kalau menurut saya pribadi masih nggak perlu sih. Tapi mungkin ada beberapa spesifik peraturan yang perlu dilengkapkan lagi. Contoh mungkin pelaku penganiayaan atau pelaku kelitih yang di bawah umur itu akan seperti apa. Aku perlu pendekatan-pendekatan baru yang mana kita tidak hanya melakukan penanganan, tapi juga melakukan pencegahan gitu. Tidak hanya menangkap orang-orangnya, tapi juga melakukan edukasi dari tingkat-tingkat sekolah. Kalau ngomongin area itu biasanya di tempat sepi-sepi. Paling rawan ya, mungkin ring road kali ya. Daerah Selokan Mataram, daerah Melati, arah Jalan Magelang itu yang Selokan itu kan di sana agak kurang, penerangan agak kurang ya. Dari yang paling sering aku dengar itu Jakal Atas sama Ring Road sih. Terus mungkin berkaca dari aku juga, beberapa kejadian kelitih ini masih ada di sekitar kampus, utamanya di kampusku di Jogja, di UGM. Buat pelaku kelitih di luar sana atau teman-teman yang tertarik untuk jadi pelaku kelitih, mending stop. Kalau belum nyoba, jangan coba. Silahkan cari kesibukan, jangan kelitih. Diajak adik-adiknya buat menyudahi. Ini kegiatan kolektif, tanggung jawab kolektif, jadi aku rasa kita semua harus sama-sama berangkul tangan sih. Ojo aneh-aneh ya. Say no to kelitih.